Salam hangat dan selamat datang di Sidekick Sunday. Teringat ketika lagi hype-nya film superhero, animo masyarakat tinggi sekali. Dari mulai keluarga yang nonton bareng, yang nontonnya berasa kayak piknik. Tentunya dengan anggota keluarga yang lengkap antar generasi. Kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu. Kita tentu oke-oke saja asalkan tidak mengganggu. Namun ada satu hal yang mengganggu sekali. Bukan keluarga yang tadi ya, tapi ini masalah rating. Rating lagi nih, Rotten Tomatoes atau IMDb? Bukan dong. Kali ini masalah rating yang bahasa lainnya adalah klasifikasi film. Nonton ini aja nih, superhero kan ya? Ucap seorang ayah kepada anak-anaknya kala itu. Mereka pun nonton dengan asik, berisik, dan lama-lama mengusik. Bagaimana tidak, kita yang duduk berada di dekat mereka. Apa nih cium-cium? Kakak, adek, tutup matanya. Kakak, adek, tutup matanya. Beberapa kali ayahnya bicara begitu. Cukup keras kali ini, bukan bisik-bisik. Tutup aja sekalian mas bioskopnya. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Saya tidak tahu bagaimana. Kalau mau disalahkan pihak bioskop yang tidak mengedukasi calon penonton, mas ini jangan ditonton nih, nanti banyak adegan ciumannya. Tentu mereka bisa mendapat respon yang berbeda dari setiap calon penonton. Malah kadang tentu tak mengenakan. Iya saya tahu kok mbak, udah jelas saya ada tulisannya saya bisa baca. Oke lah udah jelas terpampang di layar, semisal Deadpool, dia dewasa. Tapi ya tadi, karena film ini film superhero, mungkin bapak-bapak sekalian berpikir, karena banyak berantem yang jadi masuk kategori dewasa nih, so oke-oke aja lah nonton. Perlu diketahui bahwa rumah produksi atau sinemanias yang membuat film, memperhatikan sekali akan dibawa kemana film yang mereka buat, klasifikasi filmnya. Karena tentu akan sejalan dengan jumlah pendapatannya. Semisal dengan rating semua umur, tentu pasarnya luas dan keuntungan yang diharapkan bakalan tinggi dibandingkan rating yang spesifik untuk kategori umur tertentu. Masalah rating ini tentu sudah dijelaskan, baik dari poster, info film yang dapat diakses di IMDb, atau ketika kita mau cek info yang sedang tayang di bioskop melalui aplikasi atau browser, tentu ada penjelasannya. Mungkin sebagian ngerti kalau dikasih tahu dengan gamblang D dewasa, BO bimbingan orang tua. Namun untuk lebih lengkapnya, rating dibagi dengan beberapa klasifikasi. Di Indonesia, klasifikasi film dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film Indonesia, yang menurut saya tidak terlalu terperinci, di mana hanya ada 3 klasifikasi, yakni semua umur SU, penonton usia 13 tahun atau lebih 13+, dan penonton usia 17 tahun ke atas 17+. Perlu diketahui memang klasifikasi ini berbeda-beda untuk setiap negara. Anda bisa cek lengkap ke laman IMDb, Anda akan menemukan klasifikasi yang jelas, dengan dicantumkan rating per negara. Anda bisa langsung browse dengan keyword Parents Guide dan diikuti dengan judul filmnya. Menurut saya pribadi lebih baik mengikuti klasifikasi film oleh Amerika berdasarkan rating yang dikeluarkan oleh Motion Picture Association of America atau MPAA. Karena tentunya juga kita banyak konsumsi film luar negeri alias Hollywood. Dijelaskan bahwa rating oleh MPAA ini bertujuan untuk memberikan orang tua informasi yang jelas tentang konten dan membantu para orang tua menemukan film yang cocok untuk anak. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ini akan menjadi panduan yang mempermudah orang tua. Karena apa yang anak Anda tonton adalah konsumsi visual yang secara langsung akan mempengaruhinya. Yang pertama rating G, general. Rating ini berarti film aman untuk anak-anak, bisa ditonton untuk semua usia, dan dengan kata lain adalah untuk penonton umum. Film dengan rating ini dinyatakan tidak mengandung konten dengan bahasa atau tindakan kekerasan yang tidak layak disaksikan anak-anak. Kita bisa melihat contoh film dengan rating G, yakni Toy Story 1-4, Finding Dory, My Neighbor Totoro. Namun satu hal yang perlu diingat, rating G bukan berarti film itu merupakan film anak-anak. Contohnya juga ada film Romeo and Juliet, film tahun 1968, dan juga Dangal. Yang kedua ada PG, Parental Guidance Suggested. Film dengan kategori ini perlu bimbingan orang tua, yang memerlukan pendampingan orang tua karena ada konten yang dinilai tidak cocok untuk anak-anak. Misalnya ada bahasa, aksi kekerasan atau tindakan yang tidak pantas, sehingga anak-anak butuh pendampingan untuk menyaksikannya. Tadi ngomongin rating G atau general, saya kok nggak ngasih contoh film Frozen. Iya karena Frozen dikategorikan rating PG, yang dijelaskan oleh MPAA, Rated PG for some action and mild humor. Bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tapi perlu konsep yang jelas bagi orang tua untuk hal ini. Artinya film dengan kategori ini film umum yang sebetulnya aman tapi perlu pendampingan orang tua. Contoh lain adalah Captain America, Civil War, Ghostbusters, dan Sully. PG-13, artinya naik kelas dari PG yang PG doang atau PG saja
di mana dengan kategori ini orang tua perlu sangat berhati-hati. Beberapa materi mungkin tidak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Materi yang dimaksud terkait penggunaan bahasa yang tak layak, kekerasan yang berkepanjangan, serta berhubungan dengan seksualitas atau penggunaan narkoba. Contoh filmnya adalah Avatar, bukan The Legend of Aang, Dunkirk, Guardian of Galaxy, Iron Man, dan Wonder Woman 1984. Lalu yang keempat ada R, Restraint. Mohon maaf jika pelafalan bahasa Inggris saya agak kurang pas. Terbatas untuk anak-anak berusia di bawah 17 tahun, membutuhkan pendampingan orang tua atau orang dewasa saat menyaksikannya. Film dengan kategori ini mengandung konten dewasa seperti aktivitas orang dewasa, bahasa yang kasar, kekerasan grafis yang intens, dan lain-lain. Contohnya adalah Sausage Party yang merupakan film animasi, kemudian ada Kingsman, The Golden Circle, It, Joker, dan Deadpool. Yang terakhir ada NC-17, artinya 17 tahun dan di bawah 17 tahun tidak diperbolehkan menonton film ini karena dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan anak-anak, artinya 17 tahun ke atas. Film dengan kategori ini bisa jadi mengandung unsur pornografi yang tentu kontennya hanya sesuai untuk penonton yang sudah dewasa. Contohnya adalah Killer Joe, Blue is the Warmest Color, Law Abiding Citizen. Namun sepertinya film dengan kategori ini sudah tidak bisa lagi masuk ke bioskop Indonesia. Semoga hal ini menjadi perhatian, karena film animasi, film superhero, atau film horor yang isinya anak-anak belum tentu tontonan yang layak bagi keluarga. Untuk itu saya jelaskan dengan saya contohkan beberapa film yang termasuk film superhero dan film animasi yang sepertinya banyak yang salah mengkategorikannya dalam klasifikasi film. Terakhir, jadilah penonton yang bijak. Lindungi keluarga Anda dari tontonan yang tidak sesuai. Tontonan bukan tuntunan, bukan salah filmnya. Bisa jadi salah Anda yang tidak memahami dengan benar atau tidak ingin memahami dengan benar bahwa ini adalah tuntunan atau tontonan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.